Tak disangka bahwa Umar bin Khattab masuk kategori si tajir itu. Total kekayaan khalifah kedua ini pada saat wafat setara 11,2 triliun rupiah. Kendati demikian, beliau hidup amat bersahaja. Selain Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang amat tajir adalah Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelimanya merupakan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab, beliau terkenal sebagai sosok yang keras, tegas, namun begitu penyayang terhadap rakyatnya. Ketika Umar berkuasa, kerajaan Parsi dan kerajaan Romawi Barat takluk di hadapan pasukan Islam. Namun, gaya hidup Umar bin Khattab amatlah sederhana. Beliau tidur hanya beralaskan pelepah kurma. Ketika Umar bin Khattab wafat, beliau meninggal dunia sebagai orang yang kaya raya. Kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal sebesar 11,2 triliun rupiah. Data itu diambil dari kitab Al-Fiqh Al-Iqtisadi li Umar ibnu Al-Khattab. Itu saya hitung dengan nilai konversi 1 dinar sama dengan 2,5 juta rupiah. Abdurrahman bin Auf. Nilai kekayaan Abdurrahman bin Auf saat wafat setara 6 triliun rupiah. Kekayaan sahabat Rasulullah ini sangat besar. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Rasulullah. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Rasulullah. Beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah, beliau datang dengan tangan kosong. Seperak pun tidak dimilikinya. Lalu Rasulullah menjalinkan muakah antara beliau dengan Sa'ad bin Al-Rabi, salah satu orang kaya Madinah saat itu. Saat menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Total aset kekayaan saat beliau wafat, seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, adalah 3.200.000 dinar menurut asumsi Ibnu Hajar. Al-Fatah, Juz 14, halaman 448. Nilai ini adalah hasil matematis dari informasi yang mengatakan bahwa saat wafatnya, masing-masing dari 4 orang istrinya menerima sebesar 100.000 dinar. Dengan akuntasi faraid, maka total tarikah harta yang ditinggalkannya adalah 100.000 dinar dikali 4 orang istri dikali 8 asal masalah sama dengan 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 6.212.688 juta rupiah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 7, halaman 184, mengutip sumber lain menulis bahwa saat wafatnya, Abdurrahman meninggalkan aset terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing dibaki. Jumlah itu ditambah harta yang diwariskan kepada 4 istrinya berjumlah 4,9 triliun rupiah. Saat hendak wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat setara 77,7 miliar rupiah. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib termasuk di antara yang menerimanya. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikannya secara khusus kepada para istri Rasulullah yang masih hidup dalam jumlah yang besar. Jumlahnya yang besar inilah hingga mendorong Aisyah berdoa, semoga Allah menyiraminya dengan cairan dari bunga-bunga. Belum lagi dengan budak-budak yang dimerdekakannya secara cuma-cuma. Zubair bin Awam. Nilai kekayaan beliau saat wafat 3,5 triliun rupiah. Al-Bukhari dalam Al-Jami' Al-Sahih, Al-Bukhari, Juz 3, halaman 1137 memaparkan, Zubair wafat hanya meninggalkan kekayaan berupa aset tidak bergerak, yaitu tanah. Di antaranya yang berada di Gabah, wilayah di barat laut Madinah, sekitar 6 km dari Madinah. 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah di Basrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Beliau mewasiatkan 1/3 dari total harta peninggalannya untuk para cucunya, dan 2/3-nya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Beliau memiliki 4 orang istri di mana setiap istri mendapatkan waris senilai 1.200.000 dirham. Sahih Al-Bukhari. Utsman bin Affan.
Nilai kekayaan Utsman bin Affan saat wafat sebesar 2,5 triliun rupiah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir, juz 7 halaman 214, merinci kekayaan Utsman tersebut. Jumlahnya setara dengan 2.532.942.750.000 rupiah. Selain dijuluki Zunnuraini, pemilik dua cahaya, karena Rasulullah menikahkannya dengan dua putrinya, Utsman juga dikenal sebagai saudagar kaya yang sangat dermawan. Khalifah ketiga Islam ini juga disegani malaikat karena memiliki sifat pemalu. Dalam riwayat disebutkan, Sayyidina Utsman merupakan sahabat yang sering membantu kaum muslimin dan perjuangan Rasulullah. Versi lain menyebutkan, aset kekayaan Utsman bin Affan mencapai 22 triliun rupiah. Beliau sangat dermawan dan memiliki jasa besar untuk umat muslim. Utsman bin Affan pernah membeli sumur milik seorang Yahudi dengan harga 20.000 dirham. Sampai hari ini sumur wakaf Utsman ini masih mengeluarkan air. Selain itu, pada perang Tabuk melawan pasukan Romawi, Sayyidina Utsman juga menyediakan 300 ekor unta dan 1.000 dinar sebagai bekal perang. Keistimewaan lainnya, beliau berjasa dalam membukukan mushaf Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Dalam satu kajian Ustadz Ahmad Syahrin Thorik menceritakan, Sayyidina Utsman ketika wafat, aset kekayaannya mencapai 22 triliun rupiah, dan sedekah-sedekahnya telah mencapai kurang lebih sepertiga dari total hartanya. Karena begitu berkahnya, sampai hari ini aset kekayaan Utsman masih ada, berupa kebun kurma dan hotel megah di Madinah, kata dai lulusan Al-Azhar itu. Tolha bin Ubaidillah. Harta kekayaan Tolha bin Ubaidillah saat wafat setara 542 miliar. Sumber lain, At-Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'ad, juz 3, halaman 222 mengutip bahwa jumlah seluruh kekayaan Tolha, tunai dan non-tunai, saat wafat adalah 30 juta ribu dirham atau setara 1,846 triliun rupiah. Ia tergolong bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun, atau golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Perjuangan heroik Tolha menyelamatkan Rasulullah dalam perang Uhud, mendapat pujian para sahabat Nabi lainnya. Dalam buku Muslim Sukses Dunia Akhirat, karya Nova Irwan Hasni, diceritakan kesetiaan Tolha mendampingi Rasulullah ini dibuktikan dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah, orang-orang yang berada di samping Rasulullah hanyalah 11 orang Ansor dan Tolha bin Ubaidillah. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka diadang oleh rombongan prajurit musuh. Tolha adalah seorang pemuda yang cerdas. Keislamannya berawal ketika ia tengah berjalan ke Syam dan bertemu dengan pendeta yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir. Ia bercerita kepada Abu Bakar yang kemudian mengantarkannya menemui Nabi Muhammad. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kepada Tolha, dan dengan ringan Tolha pun mengucap 2 kalimat syahadat. Sejak awal keislamannya, ia juga tak pernah ingkar janji dan dermawan. Pernah dia membawa pulang keuntungan dagang sebesar 700.000 dirham. Tolha membagikan uang tersebut kepada fakir miskin keesokan harinya. Ia tak merasa berhak memegang harta sebanyak itu meski itu adalah hasil keuntungan dagangnya. Pantas jika Rasulullah memberinya gelar Tolha Al-Jaud, atau Tolha yang pemurah, dan Tolha Al-Fayyad, atau Tolha yang dermawan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nilai kekayaan Sa'ad bin Abi Waqqas saat wafat setara 15,3 miliar rupiah. Nilai tarikah atau harta warisnya seperti dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, juz 8, halaman 84 sebesar 250.000 dirham. Jika dirupiahkan nilai ini setara dengan 15.380.750.000 rupiah. Semasa hidupnya Sa'ad memang kaya raya dan termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sifat kedermawanannya tak berkurang sedikit pun sepanjang hidupnya. Menjelang wafatnya, beliau ingin menginfakkan setengah dari hartanya, namun Rasulullah melarangnya. Sa'ad Abi Waqqas tak hanya dikenal sebagai sahabat yang dermawan, beliau merupakan orang ketiga yang memeluk Islam. Keutamaan lain, beliau orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Juga dikenal memiliki doa mustajab di kalangan sahabat. Dijamin masuk surga. 6 sahabat Rasulullah tersebut adalah para pebisnis dan dermawan ulung. Dalam waktu yang sama mereka adalah sebagian dari para sahabat yang mendapatkan kabar gembira tentang perolehan surga. Dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga,
Tolah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3747 dan Ahmad. Berdasarkan hadis di atas, maka 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.